Berarti semangat KPU melayaninya harus terus dibangun. Iya, ya? benar. Nanti teman-teman pemilih juga bisa mempraktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali kita ketemu dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini bersama saya Lydia sebagai host. Dalam kesempatan kali ini kita sudah kehadiran narasumber ataupun tamu yang saya bilang sih the one and only ya, the one and only smart woman, strong woman gitu di KPU Provinsi Sumatera Barat, di jajaran Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat tepatnya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Ibu Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Ibu Yanu Sri Mulyani. Apa kabar Ibu Ketua? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan beberapa waktu yang lalu Ibu Ketua beserta anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang lainnya dan juga didampingi oleh Bapak Sekretaris menghadiri rapat koordinasi nasional yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia di Jakarta ya, Ibu ya. Dan waktu itu membahas tentang persiapan untuk pemilu serentak tahun 2024 dan juga dilanjutkan dengan peluncuran tahapan untuk pemilu 2024. Nah, mungkin Ibu Ketua punya oleh-oleh nih buat teman pemilih, cerita-cerita menarik apa saja yang ada di Rakornas, terutama tentunya sesuai dengan yang dibahas ketika itu adalah tentang kesiapan KPU untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, seperti apa Mbak atau Bu Ketua? Saya kebiasaan panggil Mbak. Seperti apa kesiapan yang dilaksanakan oleh KPU waktu di Rakornas tersebut? Iya, saya sapa teman pemilih dulu ya. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman pemilih khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Kita bertemu kembali dalam podcast hari ini. Saya ingin berbagi oleh-oleh ya, berbagi oleh-oleh dari hasil Rakornas kemarin karena memang KPU RI sengaja mengundang seluruh komisioner ya. Ketua dan anggota KPU Provinsi se-Indonesia ditambah dengan Sekretaris KPU se-Indonesia. Jadi kita dikumpulkan oleh KPU RI yang intinya adalah dalam rangka untuk persiapan pemilu serentak tahun 2024. Jadi ada banyak hal yang disampaikan oleh KPU RI, termasuk juga ini menjadi bekal buat kita di KPU Provinsi Sumatera Barat khususnya tentang kesiapan kita dalam menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, tanggal 14 Juni 2022 pada saat Rakornas itu juga kan dilangsungkan peluncuran tahapan pemilu serentak tahun 2024. Jadi disampaikan oleh KPU RI bahwa sejak saat itu kita sudah harus punya niat, kita sudah harus menanamkan niat dalam diri kita untuk bagaimana caranya kita mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Iya, kita waktu itu menyaksikan peluncurannya di sini di Aula KPU Sumbar. Itu lewat Zoom ya, Bu Ketua. Kayaknya seru banget itu. Ada artis ada artis yang lagi ngehit sekarang ya, Novia Bahmit ya. Sama itu Tia keren banget. Itu Bu Ketua ngelihat langsung ya? Iya, kita melihat langsung. Jadi pada saat itu memang sengaja sama KPU RI itu selain kita KPU Provinsi se-Indonesia menyaksikan secara langsung, diminta juga memang KPU Kabupaten Kota se-Indonesia juga ikut melihat ya, menyaksikan secara langsung melalui YouTube ya. Biar KPU terasa RI. Ininya ya, aura iya, ini semua semangatnya ya. Tujuannya adalah memang agar kita semua bisa satu semangat terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 itu. Iya, kayaknya memang semangatnya luar biasa peluncuran itu ya, sampai kita ngeliat tuh Ibu Ketua habis dari Rakornas kayaknya makin semangat gitu ya. Iya, harus semangat dan harus selalu tersenyum dan bahagia. Tersenyum dan bahagia. Iya, benar. Ini saya udah oke belum senyumnya ini? Sudah, karena memang senyum itu tidak boleh dibuat-buat ya. Senyum itu memang harus tulus dan ikhlas karena kita dalam melayani pemilih dan peserta pemilu tidak boleh senyum itu dipaksakan, tetapi bagaimana senyum itu karena ini merupakan merupakan alat komunikasi buat kita
agar menampakkan bahasanya pelayanan kita itu benar-benar maksimal, ya senyum yang kita berikan itu bukan senyum yang terpaksa, tetapi harus senyum yang tulus dan ikhlas dari dalam hati kita. Iya, berarti semangat KPU melayaninya harus terus dibangun. Iya, benar. Karena memang salah satu fungsi KPU sebagai pelayan publik, ya memang kita harus optimal memberikan pelayanan, baik itu untuk pemilih maupun peserta pemilu. Dan sebenarnya podcast kita ini juga bagian dari pelayanan kita kepada teman pemilih ya Bu Ketua, ya. Dan latihan banyak tersenyum. Dan latihan banyak senyum, benar. Nah Bu Ketua, selain semangat KPU melayaninya itu, apalagi sih kesiapan-kesiapan yang harus dicek oleh KPU? Iya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang pelaksanaan Rakornas kemarin itu kita berbicara tentang kesiapan kita. Jadi pada saat Rakornas itu disampaikan oleh KPU RI tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024, termasuk juga beberapa persoalan-persoalan yang bakalan muncul, yang kemungkinan bakalan muncul. Nah, persiapan yang perlu kita persiapkan itu adalah mungkin di KPU Provinsi Sumatera Barat ini juga sudah mulai kita lakukan, ya. Salah satunya adalah tentang persiapan SDM. Jadi kita harus memastikan, bahkan kemarin KPRI dan juga Sekjen juga menyampaikan ketika penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 ini harus dipastikan bahwasanya SDM kita sudah mumpuni semua, dan SDM kita sudah tidak ada kekurangan, tidak terjadi kekosongan. Jadi kemarin juga disampaikan agar supaya KPU Provinsi, Kabupaten Kota juga menyampaikan informasi-informasi kalau seandainya masih ada terjadi kekosongan SDM itu sendiri. Kemudian juga yang sudah kita lakukan di KPU Provinsi Sumatera Barat, selain kita mempersiapkan SDM dari segi kuantitas, kita juga sudah berusaha untuk mempersiapkan dari segi kualitas. Yang kita lakukan selama ini adalah dengan adanya internalisasi yang kita laksanakan di setiap hari Senin. Dalam seminggu sekali kita akan melaksanakan internalisasi, ya. Betul. Internalisasi bukan hanya terkait dengan peraturan KPU, keputusan KPU, tetapi juga regulasi-regulasi yang lain, yang mana fungsinya adalah untuk membekali SDM kita, sehingga ketika tahapan sudah mulai, SDM kita juga sudah ready untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Iya, jadi KPU Sumbar udah berpikir terdepan, sudah mulai mempersiapkan diri. Iya, udah dari awal-awal sudah mempersiapkan itu, luar biasa. Nah, sementara itu tadi soal kualitas. Nah, kalau soal kuantitas di KPU Sumbar sendiri masih ada kekurangan juga, ya? Sebenarnya secara umum, ya, bukan hanya di KPU Provinsi Sumatera Barat, termasuk KPU Kabupaten Kota, mungkin secara jumlah, kuantitas jumlah sesuai dengan SOTK yang baru, memang kita masih terdapat kekurangan. Tetapi meskipun demikian, untuk pengisian jabatan, untuk pejabat-pejabatnya, ini alhamdulillah sudah kita bereskan semua, ya, baik di provinsi maupun di kabupaten kota sudah ada, tidak ada lagi kekosongan. Ya, itu salah satu upaya yang kita lakukan dari segi SDM. Kemudian oleh-oleh yang lainnya lagi, ini juga ketika Rakornas kemarin, KPU RI sebagai pembuat kebijakan juga sudah berusaha untuk mempersiapkan terkait dengan regulasi. Jadi sebagaimana yang kita inginkan, yang kita coba selama ini sampaikan ke KPU RI, bahasanya kita memang regulasi itu kalau bisa jangan keluarnya kan menjelang tahapan atau tahapan sudah berjalan baru keluar. Nah, ini yang dilakukan oleh KPU RI pada saat sekarang ini sudah mulai mematangkan, ya, sudah mulai mematangkan terkait dengan regulasi-regulasi yang harus dikeluarkan. Nah, dalam waktu kemarin setelah kita peluncuran kan sudah ada dikeluarkan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, ini tentu pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada teman pemilih semuanya, karena PKPU 3 tahun 2002 sudah dikeluarkan oleh KPU RI, tentu ini menjadi pedoman buat kami KPU, dan juga bagi teman-teman pemilih juga bisa mengetahui apa saja sih yang menjadi tahapan pemilu, kemudian kapan itu dilaksanakan, sehingga kita berharap ini bisa diketahui oleh publik, dan publik pun juga tidak hanya sekedar mengetahui, kita harapannya juga ikut berperan serta dalam setiap tahapan itu. Betul. Gitu. Betul sekali. Jadi
publik pun bisa lihat dengan adanya PKPU tentang tahapan ini bahwa pelaksanaan pemilu itu bukan hanya di hari pemungutan suara aja ya, Bu Ketua ya. Karena jauh sebelum itu kita sudah ada persiapan-persiapannya gitu ya, ada tahapan proses yang akan harus dilaksanakan oleh KPU. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini Bu Ketua, tahapan apa yang paling dekat jadwalnya yang harus kita laksanakan? Ya, sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 itu, tahapan yang terdekat yang akan kita lakukan adalah itu terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jadi teman pemilih, untuk peserta pemilu ini kan nanti akan ada pendaftaran partai politik. Jadi pendaftaran partai politik itu di KPU ini akan dilakukan, kemudian nanti dilakukan verifikasi, dan berdasarkan verifikasi itu nanti baru akan ditetapkan partai apa saja yang berhak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Ya, karena kayaknya banyak partai baru bermunculan nih ya. Iya, benar sekali. Jadi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik itu nanti akan dimulai pada bulan Juli, tanggal 29 Juli 2022 ini. Jadi memang sekarang sudah Juni ya, sudah akhir Juni. Jadi di 29 Juli 2022 ini nanti akan dimulai proses ataupun tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Oke, jadi nggak serta-merta partai-partai yang baru terbentuk itu terus kemudian jadi peserta pemilu ya Bu Ketua, harus ada tahapan yang dia lalui untuk kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilu. Ya, ada syaratnya, ada proses verifikasi baru ditetapkan. Nah, selain pendaftaran dan verifikasi partai politik, kira-kira tahapan apa lagi yang mungkin sudah akan dekat juga? Dan ya, selain tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, tahapan yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan itu juga tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, ini berhubungan banget sama teman pemilih. Iya, benar. Ini sangat dibutuhkan peran serta dari teman pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih ini. Untuk pemutakhiran data pemilih ini kita akan memulai di bulan Oktober. Jadi bulan Juli sampai dengan Desember itu nanti pendaftaran dan verifikasi partai politik. Kemudian nanti di bulan Oktobernya kita sudah harus memulai tahapan pemutakhiran data pemilih. Dan tahapan inilah yang memang merupakan tahapan, sebenarnya semua tahapan krusial ya, tetapi terkait dengan data pemilih ini kan kita tahu di setiap pemilu pasti ada persoalan ya yang selalu jadi sorotan. Benar. Jadi kita berharap memang sekali lagi dengan adanya PKPU nomor 3 tahun 2022 kita sudah tahu kapan tahapan-tahapan itu dimulai, dan khusus untuk tahapan pemutakhiran data pemilih karena ini melibatkan seluruh pemilih. Jadi ini juga mohon partisipasi dari kita semua. Kerjasama dari teman pemilih juga sangat menentukan kualitas daftar pemilih kita. Benar, iya. Oke, Bu Ketua, tadi sudah kita bahas beberapa isu-isu krusial ataupun hal-hal yang dibahas dalam Rakornas terkait kesiapan KPU. Nah, tadi di awal Ibu Ketua ngomong-ngomong soal senyum bahagia. Itu itu juga jadi bagian dari pembahasan di Rakornas apa gimana? Oh iya, benar. Ini adalah merupakan salah satu yang memang dipesankan oleh pimpinan kita KPU RI, dan ini juga minta digaungkan ke seluruh jajaran KPU dan juga masyarakat secara umum ya. Jadi orang KPU harus sering-sering tersenyum gitu ya. Tapi kalau senyum-senyum sendiri? Ya janganlah, jangan senyum-senyum tanpa sebab ya. Nanti ada pelatihannya nggak sih itu? Pelatihan bisa dilatih sendiri. Jadi filosofinya itu adalah, sekali lagi, karena memang kita KPU itu penyelenggara yang mana kita selalu berhubungan dengan pemilih dan juga peserta, dan fungsi kita kan punya tagline melayani ya. Melayani. Jadi bagaimana caranya kita bisa melayani semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin itu ya, kita harus banyak memberikan pelayanan dengan baik, kemudian juga pelayanan itu disertai dengan senyum. Karena sekali lagi senyum itu merupakan alat komunikasi yang bisa menyampaikan pesan kepada publik ya, baik itu pemilih maupun peserta. Jadi peserta pemilu sama pemilih, kalau kita contohlah, kalau kita dilayani, misalnya kita membutuhkan, kita pergi ke mana ya, kemudian kita dilayani dengan tersenyum, pasti kita senang. Nah, kalau misalnya lain halnya ketika kita berkomunikasi dengan orang tapi dilayaninya dengan cemberut segala macam, pasti kita juga mungkin agak merasa dongkol ya. Nah, inilah yang memang disampaikan oleh pimpinan kita juga, memang kita harus memperbanyak senyum,
agar bisa pelayanan itu seoptimal mungkin. Kemudian dengan senyum itu kan menunjukkan bahasanya kita bahagia, kita sedang bahagia. Apalagi pemilu kita akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari. Jadi kita harus memperbanyak senyum, kemudian kita kita selenggarakan pemilu itu dengan penuh kebahagiaan bersama KPU kita bahagia. Nah, tambah tagline baru dong ya. Iya, jadi tagline barunya itu salam KPU, salam integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia. Salam integritas 24 jam itu apa lagi tuh Bu Ketua? Iya, artinya sebenarnya kan memang sebagai penyelenggara pemilu itu kan memang diharuskan ya, diwajibkan kita harus berintegritas. Nah, integritas 24 jam itu dalam artian memang kita harus siap 24 jam untuk melaksanakan tahapan ini. Jadi, dan dimanapun berada harus menjaga makanya integritas ya. Untuk menggaungkan ini, untuk agar bisa ini memang benar-benar melekat dalam diri kita ya, kita harus gaungkan ini, kita harus selalu berintegritas. Kemudian inilah yang harus kita sampaikan kepada jajaran kita, bahwasanya salam KPU itu nanti jawabannya salam integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia. Jadi coba 24 jam integritas latihan dong. Integritasnya 24 jam, tapi itu tetap harus dilalui dengan penuh kebahagiaan. Jangan terpaksa 24 jam kita harus berintegritas karena kita menjadi penyelenggara terus terpaksa. Coba di ini dong Bu Ketua, latihan apa tadi? Salam KPU, terus saya jawabnya salam integritas 24 jam. Kalau misalnya ya, nanti saya sampaikan salam KPU, nanti Bu Lydia menjawab salam integritas 24 jam. Terus langsung kita sama-sama bersama KPU kita bahagia. Mungkin kita bisa latihan itu untuk penutup kita kali ini ya. Ya, ini nanti teman-teman pemilih juga bisa mempraktekkan ya, agar supaya ini juga diketahui masyarakat. Kalau salam integritas tangannya ini enggak ada gerakannya enggak ya? Atau salam integritas gini aja sih, salam integritas. Oke ya, kita coba ya. Teman pemilih juga bisa mencoba dari rumah ya. Salam KPU, salam integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia. Baik teman pemilih, menarik sekali pembincangan kita pada hari ini bersama Ibu Ketua, dan semoga tentu saja ini menambah wawasan teman pemilih tentang kepemiluan, dan kita akan ketemu lagi tentunya dalam podcast kita yang berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.